Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis dari kelas 10 SMA Terpadu. Saya berdiri di sini akan menyampaikan sedikit materi tentang permasalahan pokok ekonomi. Permasalahan pokok ekonomi berdasarkan teori ekonomi klasik. Masalah ekonomi berfokus pada kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga aspek ini harus dikelola sedemikian rupa agar tercipta hasil maksimal demi kemakmuran masyarakat. Permasalahan pokok ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama, permasalahan pokok ekonomi klasik. Yang kedua, permasalahan pokok ekonomi modern. Permasalahan pokok ekonomi klasik dibagi menjadi tiga. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, produksi. Pada kegiatan produksi terdapat beberapa masalah seperti pengadaan input, proses, dan peningkatan hasil output. Konsumsi tidak dapat berlangsung jika tidak ada barang dan jasa yang dihasilkan. Yang B, distribusi. Distribusi masalah kedua menurut teori ekonomi klasik adalah mengenai distribusi. Walaupun barang dan jasa tersedia, namun jika tidak didistribusikan, maka barang dan jasa tersebut tidak sampai ke tangan konsumen dan tidak dapat digunakan atau dikonsumsi. C. Konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan penggunaan barang dan jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan, dan kita harus berhati-hati mengamati kegiatan konsumsi. Penggunaan barang dan jasa untuk tujuan menambah faedah bukan kegiatan konsumsi, namun termasuk kegiatan produksi. Permasalahan pokok ekonomi modern dibagi menjadi tiga. Apa? Apa dan berapa yang diproduksi? Dan bagaimana memproduksinya? Yang ketiga, untuk siapa diproduksi?
Yang pertama, permasalahan pokok ekonomi modern atau ekonomi mikro terkait dengan 3 masalah pokok. Yang pertama, apa dan berapa yang diproduksi? Pertanyaan ini berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang langka di antara berbagai alternatif penggunaan, dan karena sumber daya terbatas, masyarakat harus memilih dan memutuskan barang yang akan diproduksi. Apakah dan kita akan memproduksi makanan, bagaimana mesin industri atau sarana transportasi. Setelah ditentukan apa yang akan diproduksi, masyarakat harus memutuskan berapa jumlah barang tersebut harus diproduksi sehingga dapat beberapa jumlah barang tersebut ditentukan beberapa sumber daya yang harus dialokasikan untuk makanan. Jika kita ingin memproduksi lebih banyak makanan, sumber daya untuk memproduksi obat-obatan akan berkurang, demikian juga sebaliknya. Dengan pengalokasian dana pembangunan, terutama dalam memproduksi barang-barang, kita harus dapat mengajukan alasan mengapa barang itu diproduksi. Kita harus dapat menjawab mengapa pembangunan di daerah kesektoran pertanian, mengapa bukan ke sektor industri. Misalnya, setelah memprioritaskan ke sektor pertanian, selanjutnya harus ditemukan apakah kita akan memproduksi bahan pangan atau bahan untuk ekspor. Maka masalah berikutnya adalah beberapa jumlah barang yang harus diproduksi, mengenai barang apa yang diproduksi dan beberapa jumlahnya, tergantung pada kondisi ekonomi dan sistem ekonomi negara bersangkutan. Dan yang kedua, bagaimana memproduksinya? Masalah dalam hal ini adalah teknologi atau metode produksi apa yang digunakan untuk memproduksi suatu barang, berapa jumlah tenaga kerja, jenis mesin apa, serta bahan mentah apa yang akan digunakan. Jika yang digunakan adalah teknologi padat modal, maka yang menjadi masalah adalah dari mana akan diperoleh modal. Masalah kedua yang harus ditangani adalah bagaimana mengombinasikan faktor-faktor produksi yang ada agar berhasil guna dan berdaya guna. Masalah metode produksi ini adalah bagaimana melakukan proses produksi tersebut seefisien mungkin sehingga produksi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Ada 3 pertanyaan lain terkait dengan masalah ini. 1. Bagaimana manfaatnya sumber daya dalam produksi barang dan jasa yang diinginkan oleh masyarakat, dan bagaimana mencegah penggunaan sumber daya dalam memproduksi barang dan jasa yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Contohnya, jika perekonomian telah memutuskan untuk hanya memproduksi kain dan tepung roti, maka harus dijamin bahwa faktor-faktor produksi dalam kurung sumber daya hanya memproduksi tepung roti serta kain dan bukan barang-barang lainnya. Dan yang kedua, bagaimana memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang dan jasa tersebut mendapatkan sumber daya dibutuhkan. Dan yang ketiga, bagaimana memastikan metode tertentu sebagai kombinasi yang paling efisien dari sumber daya sangat diperlukan karena di setiap komoditas dapat diproduksi menggunakan lebih dari satu metode. Setiap metode memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri. Tetapi ini dapat menimbulkan pengangguran. Contohnya, dalam memproduksi kain, apakah penggunaan mesin tenun tradisional memproduksi kain, apakah menggunakan mesin tenun tradisional, apakah menggunakan mesin modern? Cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.